Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 IPC akan melakukan roleplay dengan kasus anak yang terjangkit diare. Berikut pembagian perannya. Saya Raka sebagai PMIK. Saya Bian berperan sebagai ayah pasien. Saya Andi berperan sebagai perawat 2. Saya Widya berperan sebagai apoteker 1. Saya Tulis sebagai perawat 1. Saya Tiffany Rahayu berperan sebagai anak. Saya Rara berperan sebagai ibu. Saya Arin berperan sebagai perawat 3. Saya Dinda berperan jadi apoteker 2. Dan saya Rika berperan sebagai dokter. 2, 3. Sekian perkenalan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pagi Bapak Ibu, silakan duduk dulu. Baik, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Saya mau memeriksakan anak saya. Ya. Dari semalam itu buang air besar, cair, sudah 5 hari. Baik Bu, saya daftarkan anaknya dulu ya. Boleh tahu nama lengkap dan tanggal lahirnya? Namanya Tiffany. Ya. Lahir tanggal 8 Oktober 2018, Pak. Baik Ibu, anak Ibu sudah saya daftarkan ke poli umum ya Bu. Oh ya. Untuk selanjutnya silakan Ibu menuju ke poli umum dan mengambil nomor antriannya terlebih dahulu. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Untuk pasien selanjutnya, baik Sulus. Ayo nak segera masuk. Terus tapi aku takut disuntik. Wah, ayo deh kita masuk terlebih dahulu ya untuk diperiksa dokter. Oke? Oke. Jangan takut ya, Dek. Ibu, Bapak dan Adik, silakan duduk terlebih dahulu ya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, Adik Tiffany ya. Iya dong. Baik, sebelumnya ada keluhan apa ya? Tiffany buang air besar selama 5 kali, cair dan berwarna kuning. Sebelumnya Adik Tiffany makan apa Bu? Tiffany jajan di sekolah itu gorengan sama es lilin. Wah, besok-besok jangan jajan sembarangan di sekolah ya. Sebelumnya ada cuci tangan belum sebelum makan? Belum dong. Jadi itu langsung Tiffany makan aja nggak cuci tangan. Wah, besok-besok kalau mau makan cuci tangan dulu biar bersih dari kuman ya. Iya dong. Maaf Ibu, sebelumnya BAB-nya keluar darah apa enggak ya? Tidak dok, tidak keluar darah. Oke, baik. Kalau seperti itu bisa saya periksa dulu ya Bu. Iya. Adik Tiffany silahkan berbaring di kasur. Baik dok. Tapi saya nggak disuntik kan ya? Tenang, nggak bakal disuntik kok. Oh iya dong. Masih. Baik adek, kita periksa terlebih dahulu ya. Iya dong. Sus, tolong dicek ITV-nya dulu ya. Baik dok. Adek, Sus, cek terlebih dahulu ya. Ya sus. Misi Adek. Sudah ya, Dek? Bapak Ibu, setelah diperiksa, Tiffany ternyata diarenya. Untuk perawatannya nggak perlu rawat inap. Cuman saya resepkan aja untuk obatnya, itu ada obat oralit zinc selama 10 hari ya. Dan probiotik. Seperti itu. Apakah berbahaya ya dok? Tidak Pak, asalkan si Tiffany-nya itu cairannya diganti biar terhidrasi dan dia mau makan dan minum. Dan kalau misalnya Tiffany mengalami diare lebih dari 10 kali atau merasa lemas banget seperti itu, bisa nanti diperiksakan ke puskesmas. Baik. Baik dok. Sus, Iya dok.
Bisa tolong diedukasi ya untuk keluarganya. Baik dok, saya akan mengkonfirmasikan dengan perawat lain untuk mengedukasi. Baik, terima kasih ya Sus. Ya dok. Baik Bapak, Ibu, dan Adik, silakan duduk terlebih dahulu ya. Jika nanti namanya dipanggil, salah satu nanti maju ke depan ya. Baik Sus, terima kasih. Ya, sama-sama. Sini. Atas nama Tiffany. Ya Mbak. Baik, ini obatnya sudah saya siapkan ya. Saya ingin menyampaikan Bu, untuk Ibu apakah bersedia untuk konseling sama Bapak dengan kami? Boleh Mbak? Baik, saya antar ke ruang konseling ya Ibu. Iya Mbak. Mbak, ini ada pasien atas nama Tiffany. Mau orang tuanya mau konseling. Terus ini untuk resepnya, dan ini untuk obatnya. Baik, makasih ya Mbak. Ya, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu silakan masuk. Silakan duduk ya. Baik Mbak. Baik, dari data dirinya saya lihat adik Tiffany mengalami diare ya Bu. Iya Mbak. Iya. Untuk diarenya disertai demam nggak ya Bu? Oh iya Bu, disertai demam juga. Oh, demamnya berapa hari demamnya? 3 hari. 3 hari ya. Oke. Nanti untuk masalah obatnya akan saya konsultasi lagi dengan dokternya. Tapi ini ada resepnya sudah diberikan oleh dokter. Untuk pemakaian obatnya sudah diberitahu belum sama dokternya? Ada makan sehari, setelah makan atau sebelum makan? Belum. Oke, saya bantu jelaskan ya Bu. Iya Mbak. Nah, ini di sini ada zinc sulfat. Nah, zinc sulfat ini obat diare adiknya, tapi bisa dihentikan kalau diarenya tuh sudah berhenti. Diminumnya 1 kali 1 hari saja setelah makan ya Bu. Kemudian ini ada Oralit. Nah, Oralit ini untuk mencegah dehidrasi dari adik Tiffany. Diminumnya 3 kali sehari setelah makan juga. 1 tablet saja, 1 per kali minumnya ya Bu. Kemudian untuk probiotiknya ini untuk membantu bakteri. Jadi bakteri berkeluar melalui fesis adiknya. Ini mungkin setelah diarenya selesai nanti bisa diberhentikan untuk konsumsi obatnya. Kemudian untuk demamnya nanti akan saya beri paracetamol. Untuk pemberian paracetamol akan saya konsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Nanti untuk pemberian obatnya akan dibantu oleh Mbak apotekernya. Iya Mbak. Baik, untuk penggunaan obatnya apakah ada yang ditanyakan Bapak ini? Cukup Pak. Cukup. Nah, untuk terapi yang lainnya mungkin bisa dibantu adiknya harus istirahat yang cukup, minum air putih ya Bu yang banyak. Biasanya mungkin minum 1 liter mungkin dibanyakin 2 liter karena memang diare itu efek sampingnya adalah dehidrasi seperti itu. Baik, ini untuk obatnya akan saya berikan kepada ibunya. Untuk paracetamolnya untuk mengobati demam akan saya berikan akan diberikan oleh Mbak apotekernya. Baik, Ibu untuk obatnya silakan tanda tangan terlebih dahulu. Sini, tangan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, semoga adik Tiffany sembuh. Iya, sama-sama Mbak. Halo, selamat pagi Bu Dokter. Halo, selamat pagi Mbak, gimana? Baik, izin memperkenalkan diri ya Bu, saya apoteker Widya. Saya izin konfirmasi, tadi ada pasien yang namanya Adik Tiffany, umur 7 tahun dengan diagnosanya diare. Ya, benar nggak? Itu pasien saya. Nah, tadi dokter meresepkan ada zinc sulfat, kemudian Oralit dan probiotik ya dokter. Ya, benar Mbak. Nah, tadi itu ternyata orang tuanya mengeluhkan dokter, ternyata Tiffany ini ada keluhan demam. Kemudian saya resepkan paracetamol 3 kali sehari setelah makan dan bisa dihentikan kalau demamnya sudah reda. Apakah boleh dokter? Baik, nggak apa-apa Mbak, resepkan aja. Oke, baik, saya izin konfirmasi kembali dokter. Jadi untuk resep untuk adik Tiffany ini saya berikan zinc sulfat, kemudian Oralit, probiotik dan juga paracetamol ya dokter tambahannya untuk pada demamnya. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga. Tadi kan ada pasien bernama Tiffany, umur 2 tahun, dengan diare. Ternyata dia ada demam. Ya, terus
tadi saya udah konfirmasi ke dokter untuk nambahin paracetamol untuk perda demamnya. Nanti tolong ditambahkan ya Mbak, dan saya minta tolong membantu edukasi penggunaan obat paracetamol itu. Makasih Mbak. Iya, makasih Mbak. Ya. Pasien atas nama Tiffany. Iya Mbak. Baik, tadi kan ada keluhan demam ya Bu ya. Di sini tadi apoteker kami meresepkan paracetamol. Untuk paracetamolnya itu diminum 3 kali sehari setelah makan. Itu bisa dihentikan setelah demamnya reda. Iya Mbak. Paracetamolnya ya Mbak 3 kali sehari setelah makan. Jadi untuk zinc sulfat, kemudian ini untuk probiotik, dan ini untuk oralitnya. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Semoga cepat sembuh ya Mbak. Iya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa itu diare yang dialami oleh adik Tiffany. Diare adalah frekuensi BAB yang tidak normal, biasanya bisa 3 kali atau lebih dari dalam sehari. Biasanya diare itu disebabkan oleh bakteri atau karena adik Tiffany kalau makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu, atau makanan yang adik Tiffany konsumsi itu sudah terkontaminasi oleh kuman. Biasanya nanti adik Tiffany juga akan mengalami gejala lainnya seperti sakit nyeri perut, demam, dan mual muntah. Seperti itu. Oh, jadi makanan dan minuman itu bisa menjadi penyebab ya? Betul sekali Ibu. Oleh karena itu sangat penting bagi orang tua untuk menjaga kebersihan rumah atau menjaga kebersihan adik Tiffany-nya sendiri. Nanti jika adik Tiffany mau jajan sembarangan juga itu bisa untuk dihentikan terlebih dahulu gitu. Atau adik Tiffany juga selalu untuk mencuci tangan. Mencuci tangannya itu bisa, kalau adik Tiffany setelah menggunakan toilet, nanti ibu dan atau bapak bisa untuk mencuci tangannya adik Tiffany, dan sebelum dan sesudah makan juga ibu dan bapak juga bisa untuk mencuci tangannya adik Tiffany. Seperti itu. Ini akan lebih memperhatikan kebersihan tangan dan makanan pada anak kami. Terima kasih atas penjelasannya. Bapak, jika anak sudah mengalami dehidrasi, langkah utama yang harus dilakukan adalah mencegah dehidrasinya. Nah, berikan anak cairan yaitu seperti oralit. Oralit berfungsi untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hingga selama diare. Selanjutnya berikan obat oralit setiap kali anak buang air besar yang cair itu ya Bu. Nah, sebanyak 100 sampai 200 ml untuk anak di atas 2 tahun. Jika masih tersisa setelah 24 jam, nah larutan oralit itu bisa dibuang Bu. Oh begitu ya. Jadi ini habis ini oralitnya saya kasih ke anak saya agar tidak kekurangan cairan. Selain oralit, anak juga sebaiknya diberikan tablesin selama 10 hari berturut-turut. Meskipun diare sudah sembuh, zinc membantu mempercepat penyembuhan, mengurangi durasi dan beratnya diare, serta meningkatkan nafsu makan si anak ya Bu. Nah, selain itu berikan makanan bergizi dan cair ya Bu, seperti sup, bubur, dan air putih agar anak cepat pulih. Terima kasih atas penjelasan edukasinya. Baik Bapak dan Ibu, setelah penjelasan tadi apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup Sus. Baik, jika cukup nanti Bapak dan Ibu bisa untuk pulang. Nanti adik Tiffany akan saya panggilkan terlebih dahulu ya. Yes, Sus. Halo adik Tiffany, udah mendingan? Sedikit Sus. Baik, Ibu dan Bapak dan adik dipersilakan untuk pulang ya. Nanti jika adik Tiffany mengalami gejala yang sama, nanti bisa untuk dibawa ke sini lagi. Baik, Sus. Baik, terima kasih. Semoga cepat sembuh.